Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget dari salah satu kabupaten di Indonesia, namanya Bulukumba. Mereka ini lagi menulis ulang definisi inovasi. Jadi, coba deh lupain sejenak soal startup teknologi atau laboratorium super canggih. Kisah ini tuh tentang kekuatan yang lahir langsung dari komunitasnya, dari para guru, bidan, dan warganya sendiri. Coba deh, kalau dengar kata inovasi, apa sih yang kepikiran? Mungkin gambarannya kayak pusat teknologi yang sibuk, atau laboratorium modern gitu ya. Nah, itu gambaran yang umum banget. Tapi hari ini kita bakal bongkar persepsi itu. Kita akan lihat inovasi dari sudut pandang yang sama sekali beda. Nah, ini dia wajah inovasi di Bulukumba. Inovasi yang pusatnya itu manusia. Solusi-solusi praktis yang lahir langsung dari orang-orang yang paling paham masalahnya. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Jadi gimana sih ceritanya semua ini bisa mulai? Fondasinya itu simple tapi kuat banget. Ide-ide terbaik itu bukan datang dari atas ke bawah, tapi tumbuh subur dari akar rumput masyarakat itu sendiri. Ini bukan cuma gerakan iseng-iseng loh. Sejak tahun 2022, pemerintah daerah Bulukumba secara resmi ngedukung inisiatif ini lewat surat keputusan. Ini tuh komitmen yang nyata buat melembagakan dan memberdayakan kreativitas warganya, serius. Kuncinya ada di sini, peran pemerintahnya berubah. Mereka bukan lagi jadi bos yang ngasih perintah, tapi lebih kayak fasilitator. Mereka seolah-olah membangun laboratorium inovasi raksasa di tingkat kabupaten, di mana warganya bebas buat bereksperimen dan mewujudkan ide-ide mereka. Terus, hasilnya di lapangan gimana? Nah, mari kita lihat gimana pendekatan ini menjawab dua tantangan besar yang dihadapi banyak daerah. Mulai dari masalah gizi anak sampai urusan sampah yang nggak ada habisnya. Stunting ini kan masalah krusial ya, yang mengancam masa depan generasi kita. Masalahnya kompleks, ada urusan data, kesehatan, sampai budaya. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah komunitas bisa ngatasin ini tanpa teknologi yang canggih-canggih amat? Jawabannya adalah pedas. Unik ya namanya, tapi ini bukan soal cabai ya. Di balik nama ini ada sebuah akronim yang cerdas banget untuk gerakan yang super penting. Ini cerdasnya di sini nih. Fokus dari pedas itu bukan langsung bagi-bagi makanan, tapi benerin datanya dulu. Dengan data yang akurat, yang dikumpulin langsung sama ibu-ibu penggerak PKK di desa-desa, setiap bantuan, entah itu gizi atau medis, jadi tepat sasaran. Ini solusi yang benar-benar lahir dari pemahaman di lapangan. Oke, dari urusan kesehatan kita pindah ke isu lingkungan, masalah sampah yang kita semua hadapi setiap hari. Gimana cara Bulukumba mengubah sampah yang tadinya jadi masalah, malah jadi berkah? Jawabannya, something. Kedengaran kayak something dalam bahasa Inggris kan? Dan emang, mereka ini benar-benar berhasil menciptakan sesuatu yang luar biasa dari sampah. Nah, ini dia, inti dari inovasi ala Bulukumba. Mereka ambil masalah sehari-hari, sisa organik dari dapur, dan mengubahnya jadi cairan pembersih alami. Coba bayangin, ini sekaligus ngurangin sampah yang numpuk di TPA, plus ngirit pengeluaran rumah tangga. Simple, tapi dampaknya double. Eits, tapi tunggu dulu, inovasi di Bulukumba itu nggak berhenti di kesehatan dan lingkungan aja. Semangat kreatif ini nyebar ke hampir semua sektor pelayanan publik. Total ada ratusan inovasi loh yang tercatat, masing-masing punya nama dan tujuan yang unik. Ini bukti nyata betapa suburnya budaya untuk memecahkan masalah yang berhasil mereka bangun di sana. Nah, ini salah satu favorit saya pribadi. Ketawa lucu. Dengar namanya kayak judul pertunjukan komedi ya, tapi jangan salah, di balik nama yang jenaka ini, ada misi pendidikan yang serius banget. Ini pinter banget. Dengan pakai nama yang menarik dan positif, mereka berhasil bikin program literasi Al-Quran jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu sama anak-anak. Ini contoh sempurna gimana kreativitas bisa menghilangkan hambatan psikologis pas lagi belajar. Dan keragamannya itu, wow, luar biasa. Ada pariwisata pakai VR biar semua orang bisa menikmati, ada tiket elektronik Kareba biar lebih transparan, sampai program Jipuang untuk melestarikan budaya lokal Bugis Konjo di sekolah. Bahkan di pertanian, program Plasenta berhasil mengubah lahan tandus jadi produktif. Pokoknya, hampir nggak ada sektor yang nggak tersentuh semangat inovasi ini. Jadi apa sih benang merah dari semua ini? Mari kita bahas soal kekuatan sesungguhnya di balik ratusan ide ini, yaitu kekuatan ide lokal dan orang-orang di baliknya. Apa mereka ini konsultan mahal dari kota besar? Atau tim ahli dari universitas ternama? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan disitulah letak keindahannya. Mereka itu ya para guru yang kita kenal, aparatur sipil negara yang melayani kita, petugas kesehatan di puskesmas, dan para ibu penggerak komunitas. Merekalah ahli yang sesungguhnya, karena mereka hidup dan merasakan langsung masalahnya setiap hari. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Inovasi terbaik itu lahir dari kedekatan dengan masalah.
Para inovator ini nggak butuh riset pasar yang mahal-mahal, karena mereka adalah pasarnya. Mereka merasakan sendiri denyut persoalannya. Jadi mereka juga yang paling tahu solusi apa yang benar-benar jalan. Inilah pelajaran berharga dari Bulukumba. Bahwa mesin inovasi yang paling kuat itu ternyata bukan teknologi, tapi kombinasi antara pengetahuan lokal dan semangat tulus untuk memperbaiki keadaan. Ini soal kepedulian yang diubah jadi tindakan nyata. Jadi, pas kita selesai bahas ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh pikirin. Mungkin solusi untuk masalah besar di lingkungan Anda itu nggak ada di laboratorium yang jauh, tapi ada di dalam pikiran Anda atau tetangga Anda. Jadi apa PEDAS atau something versi Anda?